Katakan bahwasanya kalau aku suka terhadap laki-laki, yang laki-laki itu punya istri, dan istrinya baru satu, itu disebut pelakor apa tidak? Betul gitu kan? Nah. Bertemu lagi dengan saya, Coach Hafidin. Orang manggil saya juga ada yang disebut dengan Kiai Haji Hafidin, sarjana agama. Atau saya sering menulis dengan judul dengan identitas namanya Ki Iding Banten. Nah, Anda sekarang bertemu dengan saya berbicara hal yang luar biasa pada kesempatan kali ini, yaitu ada sebuah ungkapan dari seorang gadis ataupun janda apa gadis ya? Gadis kali ya, gitu. Yang mengatakan bahwasanya kalau aku suka terhadap laki-laki, yang laki-laki itu punya istri dan istrinya baru satu, itu disebut pelakor apa tidak? Betul gitu kan? Nah, oke. Dalam syariat ada ketentuan yang luar biasa. Dan sebenarnya tidak ada istilah pelakor dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ada adalah laki-laki yang tidak konsisten, laki-laki yang tidak mengerti arti cinta, atau yang tidak mengerti bagaimana hidup harus betul-betul menghargai status dan menghargai kedudukan kita masing-masing. Dalam syariat kita sudah tahu ada yang disebut dengan mitsaqan ghalidha, yaitu hubungan yang sangat kuat atau janji yang sangat kuat. Yaitu apa? Untuk hubungan seorang suami dan istri atau pasangan suami istri. Sehingga apa? Tidak mudah bagi seseorang untuk menceraikan istrinya karena ada perempuan lain yang mendekat dengan dia. Jadi mohon maaf, menurut saya pelakor itu tidak ada. Yang ada adalah ada laki-laki yang memang tidak kuat untuk menahan godaan dan mudah tergoda dengan perempuan lain. Untuk itu maka kalimat pelakor menurut saya tidak tepat untuk disandangkan kepada setiap wanita yang merayu laki-laki atau kemudian menjadi istri seorang laki-laki yang hasil rayuan perempuan tersebut. Untuk itu maka saya perlu bahas. Lalu bagaimana kalau ada seorang perempuan mencintai seorang laki-laki? Yang laki-laki tersebut istrinya baru satu. Ingat, kalau ada seorang perempuan mendekati seorang laki-laki yang berharap menjadi istrinya, sementara kemudian laki-laki tersebut baru istrinya satu, maka wahai perempuan, Anda luar biasa, Anda mantap, dan Anda sudah paham betul bahwa setiap laki-laki itu dalam syariat memiliki hak atau memiliki potensi untuk beristri lebih dari satu, dan standarnya adalah sampai 4. Untuk itu maka jika ada wanita solehah dan melihat ustadz yang begitu soleh luar biasa, maka Anda luar biasa bagus dan telah meniru seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabiah yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nikahilah aku, gitu kan. Dan bayangkan kalau perempuan ini dikatakan sebagai pelakor, tidak boleh. Dia seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah mengatakan bahwa perempuan ini luar biasa. Dan Rasulullah mengatakan, aku suka terhadap wanita Madinah. Kenapa? Wanita Madinah itu suka terus terang. Luar biasa. Untuk itu maka Anda, wahai perempuan, wahai wanita solehah, maka segeralah kalau mau cari laki-laki yang soleh, yang sudah terbukti kesolehannya dengan punya istri yang juga solehah pula gitu. Misalnya ada seorang laki-laki ustadz lagi, istrinya pakai cadar, kehidupannya romantis luar biasa. Anda boleh datang, wahai ustadz, aku ingin sekali menjadi istrimu. Maka perempuan seperti ini bukan pelakor. Kenapa bukan pelakor? Karena dia tidak merebut suami orang, bukan. Tapi sedang apa? Sedang menawarkan diri untuk hidup bersama dengan seorang laki-laki soleh. Dan laki-laki soleh itu masih punya potensi untuk menambah istri. Kenapa? Karena baru satu. Sebab jatah seorang laki-laki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 4 untuk zaman Rasulullah Muhammad SAW.
Untuk itu maka siapapun Anda yang menyukai seorang perempuan, seorang laki-laki, yang laki-laki tersebut adalah suami dari orang lain, dari suami dari sahabatnya, suami dari temannya, atau suami dari wanita lain, dan sementara laki-laki tersebut baru hanya punya istri atau baru punya 3 istri, maka Anda bukan seorang pelakor. Yang mengatakan itu pelakor, tentu dia tidak paham syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam syariat, seorang laki-laki punya potensi istri 4. Untuk itu maka nggak usah khawatir. Insya Allah jaminan syariat pun ada, contoh sahabiah pun ada. Untuk itu maka bahagia sekali saya akan salaman, akan kalau perlu mengucapkan selamat kepada perempuan yang sanggup mencari dan mengidentifikasi seorang laki-laki saleh yang ada di hadapannya, apalagi ustadznya, apalagi kiainya, itu luar biasa. Dan Anda akan saya katakan cerdas. Seorang murid di suatu pesantren, kemudian menyaksikan kiainya yang begitu luar biasa, kemudian dia datang kepada Pak Kiainya, Pak Kiai nikahi saya mau jadi istri ketiga Anda, saya mau jadi istri keempat Anda, atau saya mau menjadi istri kedua Anda, maka Anda adalah perempuan yang luar biasa, perempuan yang sangat paham syariah, dan perempuan yang beruntung. Kenapa? Karena memang sangat memahami bagaimana karakter Islam dalam urusan berumah tangga. Anda yang melakukan ini saya dukung, bahkan kalau perlu membutuhkan kajian khusus, insya Allah saya akan berikan untuk hal-hal seperti ini. Jadi Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu kemudian khawatir, Anda pun tidak perlu kemudian merasa was-was kalau kemudian Anda disebut pelakor oleh orang lain. Yang menyebut pelakor itu tidak mengerti apa itu Islam dan apa tidak mengerti bagaimana kemudian susunan rumah tangga Islam dan lain sebagainya. Untuk itu Anda jangan khawatir, tetap pada posisi, jadilah perempuan salehah, dan kalau perlu kejar laki-laki saleh. Karena apa? Insya Allah dengan laki-laki saleh dan perempuan salehah dalam satu rumah tangga, potensi untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga lebih baik. Terima kasih dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.